Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Putri Hidayani. Saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Legal Analysis of the Prohibition of Euthanasia in Indonesia. Untuk perkenalan, saya akan memperkenalkan bahwasanya sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, eutanasia mulai diperbincangkan. Eutanasia menjadi suatu hal yang sangat ramai diperbincangkan di dunia kedokteran. Eutanasia menjadi tujuan dari beberapa pasien dan keluarga yang memiliki keputusasaan dalam proses penyembuhan dari sebuah penyakit. Hal ini bisa dilihat bahwa kemajuan teknologi membawakan dua pengaruh, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa eutanasia ini sebagai pembaruan teknologi yang berdampak positif, dan tidak sedikit pula yang mengatakan bahwa eutanasia ini sebuah pengaruh negatif di kemajuan zaman sekarang ini. Pengaruh negatif dari kemajuan teknologi dalam ilmu kesehatan ini mengakibatkan keluarga dari seorang pasien atau pasien sendiri mengajukan permohonan kepada tenaga medis atau dokter untuk mempercepat kematiannya. Diharapkan dapat menghilangkan rasa sakit dan sehingga pasien bisa beristirahat dengan tenang. Adapun permohonan untuk mati dikarenakan tidak adanya persediaan obat dan keterbatasan biaya dalam menjalani proses medis. Dan selanjutnya, pro dan kontra eutanasia di Indonesia. Di sini terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang pro atau setuju dengan konsep eutanasia ini. Dan yang kedua adalah orang yang tidak setuju dengan konsep eutanasia. Yang pertama, orang yang tidak setuju ini. Kita akan membahas pertama mengenai mereka yang tidak setuju dengan eutanasia. Mereka beranggapan bahwa eutanasia ini tidak baik dilakukan di Indonesia. Karena kan ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan bertentangan dengan berbagai agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya mengatakan bahwa mereka setuju dengan eutanasia dan mereka setuju berlandaskan bahwasanya hak untuk hidup adalah hak individu. Jika individu itu memilih untuk mengakhiri hidupnya, maka semua orang harus menghargai keputusan tersebut. Dan tentu saja kedua pendapat ini selalu bertentangan di pembahasan ini. Dan selanjutnya, eutanasia dalam hukum Indonesia. Sampai sekarang ini, secara keseluruhan, eutanasia tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Indonesia. Bahkan bisa dikatakan bahwa eutanasia ini belum ada aturannya di Indonesia. Namun, di balik itu, kita dapat menganalisis dan mengelompokkan eutanasia ini kepada peraturan-peraturan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, di mana akan dijadikan sebagai lex generalis lex specialis derogan lex generalis, yang mana hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai perspektif hukum eutanasia ini. Di Indonesia ini tidak bisa kita terapkan eutanasia ini atau tidak bisa kita legalkan dikarenakan ini sangat bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya, undang-undang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa yang bisa dapat kita analisis sehingga dapat dikatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri mengatakan bahwa eutanasia ini adalah sebuah tindakan pembunuhan, yang mana di peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa tidak ada siapapun yang berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai eutanasia dalam Islamic perspektif. Bagaimana eutanasia ini dalam hukum Islam? Banyak pendapat mengenai hukum Islam. Banyak pendapat yang mengeluarkan pendapatnya mengenai eutanasia ini dari perspektif hukum Islam, yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menghilangkan nyawa seseorang dikarenakan pencabutan nyawa dan pemberi kehidupan itu adalah kehendak dari Yang Maha Pencipta.
Tuhan semesta alam. Tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk menghentikan suatu kehidupan. Nah, seperti itulah pandangan hukum Islam juga yang mengatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan tugas dokter adalah berupaya sepenuhnya dalam membantu penyembuhan. Dan sekali lagi dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang hukum kedokteran yang mengatakan dokter tidak berkewajiban dalam penyembuhan, namun dokter berkewajiban dalam berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan treatment terbaik untuk penyembuhan pasien. Dan selanjutnya kita akan menganalisis bagaimana larangan eutanasia ini menurut hukum Islam. Dan secara umum sebenarnya hukum eutanasia ini hampir sama di berbagai hukum dari agama lainnya juga yang menitik beratkan bahwa kematian itu adalah hak Tuhan sepenuhnya dan manusia tidak berhak dalam menentukan hidup atau mati seseorang. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya eutanasia di Indonesia itu tidak akan bisa kita legalkan dikarenakan hal itu bertentangan dengan undang-undang yang telah berlaku di Indonesia selama ini, baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Dan meskipun peraturan eutanasia ini secara langsung tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun kita dapat mengelompokkannya dan dapat kita analisis bahwa peraturan itu bisa kita ambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak memperbolehkan siapapun merenggut nyawa siapapun. Nah, dan untuk rekomendasinya, di sini saya akan memberikan beberapa rekomendasi, yaitu untuk dapat menghadapi beberapa masalah yang berkaitan dengan eutanasia ini, perlu kiranya dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, bila pertimbangan kemampuan untuk memperoleh layanan medis yang lebih baik tidak memungkinkan lagi, baik karena biaya amat terbatas ataupun karena rumah sakit yang lengkap itu sangat jauh dari tempat lokasi, dan kita akan melakukan beberapa cara seperti menghentikan perawatan atau pengobatan dalam artian membawa pasien ke rumah namun tetap tidak melakukan eutanasia, dirawat semampu kita. Dan yang kedua, membiarkan pasien dalam rawatan seadanya tanpa bermaksud melalaikan apalagi menghendaki kematiannya. Yang mana di sini dititik beratkan bahwa tetap melakukan proses terbaik tanpa membunuh atau mempercepat kematian dengan suatu hal teknologi kimia lainnya seperti suntik dan lainnya. Dan oleh karena itu diharapkan juga ke depannya saya harapkan Indonesia tetap berpegang teguh kepada hal ini. Karena bagaimanapun juga seperti yang kita tahu bahwa hidup dan mati seorang itu adalah di tangan Yang Maha Kuasa, tidak ada satu orang pun yang berhak untuk merenggutnya. Terima kasih, demikian presentasi saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.